Polres Metro Depok menangkap penculik 8 anak di bawah umur. Pelaku ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Iswanto adalah pelaku penculikan 8 anak-anak di bawah umur di Depok. Pelaku penculikan ini membawa kabur para korbannya dengan modus menawarkan turnamen game online. Kasus penganiayaan seorang pelajar yang dilakukan pengemudi mobil mewah yang beberapa hari lalu viral di media sosial mulai terungkap. Ayah korban Amalia, Yosef, disebut sempat bertengkar dengan Amalia, meminta diberikan pelaku pembunuhan terhadap seorang gadis berusia 16 tahun. Pelaku yang masih di bawah umur mengaku tega membunuh karena sakit hati tidak diberi uang. Selain dibunuh, pelaku juga tega memperkosa korban di sebuah kebun kopi. Saat ini polisi memeriksa pelaku dengan melibatkan PPA serta pendampingan anak dari dinas sosial. Hingga tewas kembali terjadi. Seorang bocah perempuan tewas diduga dianiaya ayah tirinya di Sidoarjo, Jawa Timur. Korban tewas dengan luka bagian kepala dan luka bakar Orang pencurian indekos di wilayah Kota Makassar akhirnya tertangkap. Polisi catatan kejahatannya tertulis pelaku melancarkan aksinya di sebelah punya. HAM ada di Indonesia. Contohnya saja di zaman sekarang dan zaman dulu belum adanya undang-undang yang mengatur tentang hukum pemerkosaan, itu termasuk juga pelanggaran HAM. Menurut saya itu juga harus dilaksanakan, dan menurut saya tanggapan saya itu sendiri, pelanggaran HAM di sini belum ditangani dengan baik dan benar. Jadi banyak korban-korban yang masih menjadi korbannya, dan pelakunya juga belum sangat terjerat. Pelanggaran HAM adalah kasus yang sangat merugikan dan sangat-sangat merendahkan harkat dan martabat manusia. Karena pada dasarnya hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri kita dan telah diberikan oleh Tuhan untuk kita melanjutkan hidup dan kehidupan kita masing-masing. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa masih banyak kasus-kasus pelanggaran hak manusia ini, dan apapun alasan, bentuk, motif dari pelaku yang telah melanggar kasus pelanggaran HAM ini tetap tidak bisa diberi. Di Indonesia ini memang kerap sekali terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh berbagai jenis pihak dan dalam bentuk yang beragam pula, mulai dari diskriminasi, pelecehan sampai kepada pembunuhan. Ialah lalu yang pertama dan yang paling utama adalah kesadaran diri sendiri terhadap pentingnya hak asasi manusia harus menempatkan semua kedudukan manusia, lalu melakukan hak dan kewajiban secara seimbang sesuai pada pastinya. Serta penegak hukum juga harus tegas mengenai hal ini. Akan jauh lebih baik jika diperbaiki sehingga pelanggaran tersebut agar manusia memberikan efek jerah bagi yang melanggar. Kelalaian dan hilangnya toleransi terhadap orang lain. Untuk hal ini harus ditindak tegas. Harus paham betul dan mengerti apa itu HAM, hak asasi manusia, itu yang paling penting. Dan kita harus mempelajari segala hal tentang HAM, apa yang menjadi hak kita dan apa yang menjadi masyarakat. Kita harus selalu menjunjung nilai persatuan dan nilai gotong royong. Dan yang tidak kalah penting adalah agar tidak melakukan pelanggaran hak asasi. Kita dapat membangun jejaring gerakan HAM dengan lembaga-lembaga yang mereka sedang bagian bersikap adil dan tidak menghina serta menjelek-jelekan kekurangan yang ada pada teman saya, terutama teman yang menyandang disabilitas. Menghargai pendapat mereka, berusaha untuk tidak pelanggaran HAM itu ya tergantung diri sendiri juga. Diri sendiri juga harus introspeksi diri, karena pelanggaran HAM bukan hanya yang tentang zaman dulu, yang tentang bom Bali atau tentang Marsinah, bisa juga tentang yang di kehidupan sehari itu ada seperti kekerasan, pelecehan seksual, bahkan ada juga yang pembunuhan. Nah, di situ kita harus introspeksi diri, kalau ada masalah diselesaikan dengan baik-baik, tidak dengan kekerasan, tidak dengan emosional. Kita harus menjawab dan kita harus membantu sesama manusia juga di lingkungan agar tidak terjadinya kekerasan.